Shalom saudaraku dikasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara kembali. Selamat hari Minggu buat kita semuanya dan selamat berjumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini saya mengambil satu pembacaan melalui Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidaklah lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam tentu tidak asing bagi kita. Kita sering menggunakannya dan kita sangat memerlukannya dalam kehidupan kita setiap hari atau sehari-hari, terutama berkaitan dengan masakan atau makanan yang kita konsumsi atau yang kita buat. Karena semenarik apapun makanan yang ditampilkan, disajikan, tetapi kalau tidak diberi garam, maka makanan itu akan terasa hambar. Tetapi ketika ditaruh garam yang cukup, yang pas, maka itu akan memberikan rasa yang lezat, rasa yang gurih, rasa yang sedap, sehingga kita bisa menikmatinya dengan baik. Firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita semuanya melalui apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama, Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Ketika Tuhan menyampaikan hal ini, maka Tuhan sedang mengingatkan lagi dalam kehidupan saudara dan saya, siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah garam bagi dunia ini. Sehingga melalui kehadiran kitalah orang bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Melalui kehadiran kitalah orang bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Dan itulah panggilan hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, Tuhan juga mengatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, mungkin bagi kita berpikir, masa garam bisa menjadi tawar? Garam yang dimasukkan di sini, kalau konteks pada waktu itu adalah garam yang dipakai tidak seperti garam yang sekarang lazim kita pakai. Ada garam halus, ada garam dapur yang kita biasa pakai sehari-hari. Kalau garam pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup, ada batu kemudian yang dilapisi dengan lapisan garam, dan lapisan itulah yang kemudian orang gunakan. Kalau dicampurkan pada adonan, maka garam itu akan dikikis sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan kemudian dicampurkan sebuah adonan. Atau kalau pada sebuah masakan, maka batu yang memiliki lapisan garam itu, maka batu itu akan diikat. Kemudian ketika masakannya sudah mulai mendidih, akan dimasukkan. Setelah dirasa cukup asinnya atau cukup rasanya, garam itu akan diangkat lagi. Dan demikian seterusnya. Hanya persoalannya ketika sering digunakan, maka lapisan itu akan mulai terkikis dan habis, dan akan meninggalkan batu. Nah, tentu saja kalau batu tidak akan berguna untuk sebuah masakan. Kalau sudah menjadi tawar seperti halnya batu, nggak ada rasanya sama sekali, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan mau kehidupan kita itu berguna, berfungsi. Kata guna di sini itu menunjukkan fungsi. Nah, hidup kita mesti berfungsi. Apa fungsi dari garam? Garam memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, garam itu memberikan rasa. Ketika garam mau dipakai, garam itu masih berwujud, entah itu garam halus ataupun garam dapur. Tetapi ketika garam mulai ditaruh di sebuah adonan atau dimasakkan, maka garam itu larut dan garam itu sudah tidak nampak lagi. Tetapi ketika kita makan atau mencicipi masakan itu, maka kita bisa merasakan, sekalipun kita sudah tidak lagi melihat garam itu, tapi kita tahu. Dari mana kita tahu kalau di makanan atau masakan itu ada garam? Dari rasanya yang kita cicipi. Oh, kita tahu ini rasa sedap, rasa gurih, rasa nikmat, rasa asin ini dari garam. Padahal kita sudah tidak melihatnya lagi, tapi kita tahu dari apa yang sudah kita cicipi atau kecap dan rasakan. Dalam hidup kita sama. Hidup kita bisa dirasakan oleh orang lain manakala kita mau larut, kita mau belajar juga ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Belajarlah untuk peka dengan situasi yang ada. Jangan kemudian kita ketika melihat orang lain senang, kita jadi sedih. Sebaliknya ketika melihat orang lain susah, kita jadi senang. Hal ini tidak boleh berlaku. Maka hidup kita tidak akan bisa berdampak dan berguna buat orang lain. Ketika melihat rekan kita sedang lemah, sedang dalam pergumulan, sedang tidak ada semangat gairah dalam hidupnya, sedang dalam keadaan kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka sedih, kita hadir,
maka itu bisa mengurangi kesedihan mereka. Sekalipun mungkin itu tidak menghapus kesedihan mereka, tapi itu bisa mengurangi kesedihan mereka, dan kita bisa menjadi berkat di tengah kehidupan mereka lewat kehadiran kita. Tetapi juga ketika kita melihat orang lain kemudian mendapatkan promosi, mendapatkan berkat dan lain sebagainya, kita juga ikut senang dengan mereka. Kita ikut bergembira dan bersukacita. Sehingga sukacita itu kemudian menjadi bertambah. Nah, ini adalah tugas dan panggilan kehidupan kita. Yang berikutnya, fungsi dari garam itu adalah selain untuk memberikan rasa, tetapi juga untuk mengawetkan, untuk menahan proses pembusukan. Sehingga tidak terjadi pembusukan, maka ikan itu bisa awet dan bisa dikonsumsi dengan baik. Selain dikasih Tuhan, itu adalah fungsi garam. Kita juga memiliki fungsi yang sama, menahan supaya tidak terjadi pembusukan. Sudah pernah ingat cerita dari bagaimana 12 pengintai dikirim oleh Musa, kemudian mereka kembali dari mengintai. 2 orang menyampaikan laporan yang tepat, yang benar, dan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi 10 orang lainnya kemudian mereka membuat hati bangsa itu menjadi tawar. 10 orang itu menyampaikan bahkan berita-berita busuk, sehingga membuat orang Israel menjadi takut dan memberontak kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kehadiran kita itu seperti garam. Fungsi kita untuk menahan supaya tidak terjadi proses pembusukan. Demikianlah kehadiran kita bisa menjadi berkat. Kiranya melalui ini semuanya menyadarkan kepada kita semua tentang siapa kita di dalam Tuhan dan apa tugas panggilan kita ketika kita hadir di dunia ini untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.